Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trakin. Berjumpa kembali di hari Senin ya, ISG Daily tanggal 20 Februari 2023. Dan oh ya teman-teman, mulai hari ini untuk konten videonya saya akan lebih bagi teman-teman ya perharinya. Jadi kurang lebih untuk hari Senin, saya akan rutin membahas untuk updatean 4 big bank kita ya, serta analisanya. Kemudian untuk hari Selasa sampai hari Kamis, saya akan membahas untuk emiten terkait dengan berita dan juga analisanya. Sedangkan untuk hari Jumat, masih sama seperti kemarin teman-teman, saya akan membahas untuk updatean pantauan saham kita di hari Jumat ya. So pastikan teman-teman udah subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram channel ini ya, yaitu di @mrtrakin. Oke. Langsung aja kita masuk ya untuk hari ini. Secara ISG hari ini terlihat ada cukup tarikan teman-teman di penutupan ya, penutupan market. Ada sedikit tarikan, saya lihat dari banking kita nih yang ditarik lagi ke atas. Sehingga hari ini secara indeks hanya minus 1 poin teman-teman. Melemah 0,01% di level 6.895. Secara sektoral hari ini kita lihat ya. Secara sektoral hari ini yang cukup menguat dari sektor infrastruktur teman-teman. Tadi saya sempat cek ya, emiten-emitennya terkait dengan sektor dari provider telekomunikasi ya. Misalkan XL dan juga Indosat dan juga yang lain-lainnya. Sedangkan yang cukup melemah hari ini dari sektor teknologi nih. Jadi hari ini teknologi khususnya emiten Goto ya, yang hari ini melemah 3 poin. Goto teman-teman kita cek ya. Goto melemah 3 poin minus 2,4% teman-teman. Sedangkan untuk bankingnya nanti saya akan bahas langsung di teknikal aja. Kemudian kita lihat dulu untuk kurs rupiah hari ini terhadap dolar Amerika di angka 15.160 teman-teman. Jadi untuk sekarang ini masih berkisar di 15 ribuan ya, kurang lebihnya. Oke, next langsung aja kita masuk ke teknikal dari IHSG kita. Secara teknikal hari ini, kalau teman-teman lihat ya, hari ini kembali teman-teman ada tarikan ke atas nih, yang membuat secara closingan nih untuk penutupan candle dia berhasil kembali ke atas level garis exponential moving average nih teman-teman. Ini kalau menurut saya mungkin ada market maker yang menahan ya, supaya secara closingan candle itu dia nggak jebol teman-teman. Ya kita pantau lebih lanjut ya untuk kedepannya gimana. Cuma secara indikator MACD ini sebenarnya udah terjadi bear cross teman-teman ya secara time frame daily. Kemudian juga mulai muncul untuk histogram yang warna merahnya ya, yang untuk sinyal bearish teman-teman. Kemudian saya lebih lanjut lagi lihat di time frame 15 menit teman-teman. Di sini saya tambahkan dulu ya untuk garis-garisnya. Nah, kurang lebih begini ya. Jadi secara time frame 15 menit nih, sementara pergerakannya masih cenderung konsolidasi. Cuman di sini saya melihat ada terbentuk pattern teman-teman, yaitu descending triangle pattern ya. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Untuk pattern ini sebenarnya lebih ke arah dia breakdown ke bawah teman-teman. Tapi kita perlu pantau karena saat ini juga posisinya dia belum breakdown juga teman-teman nih. Kalau misalkan dia breakdown minimal ke di support ya 6.870-an nih jebolnya, maka potensinya bisa lanjut ke bawah teman-teman sementara waktu. Sambil juga di sini kan ada gap ya yang belum ditutup nih untuk market kita. Jadi kalau misalkan pattern ini dijebol, menurut saya ada kemungkinan ISG kita akan koreksi lebih lanjut teman-teman. Mungkin ke sekitar 6.820 sampai 30-an nih. Jadi itu sementara untuk updatean market kita ya. Namun secara garis besar kecenderungan masih konsolidasi aja teman-teman.
seperti yang di video hari Jumat yang saya gambarkan. Sementara ini masih tergolong untuk sideways aja. Untuk market kita selama kurang lebih udah jalan minggu kelima teman-teman ini berarti. Oke, untuk update market selanjutnya nanti saya akan update ya di besok lagi, video besok teman-teman. Untuk sekarang saya akan masuk seperti yang saya bilang untuk hari ini, untuk hari Senin saya akan update untuk 4 banking kita teman-teman, 4 big bank, yaitu yang pertama ada BCA nih. Nah, di sini untuk BCA saya mungkin lihat dari time frame 1 minggu dulu ya. Secara 1 minggu menurut saya masih cenderung bullish teman-teman trennya ya. Ini masih cenderung bullish. Kemudian secara indikator MACD nih, MACD juga kita lihat. Di sini secara histogram bar yang sellernya semakin melemah ya. Di sini ketika nanti ada terjadi momentum teman-teman, mungkin dia bisa breakout, maka dari segi indikator MACD-nya juga akan terjadi bull cross nih. Dia bull cross ke atas, dan secara histogram juga akan masuki sinyal bullish teman-teman. Namun kita masih belum tahu nih, itu akan terjadi kapan ya. Mungkin saya akan lihat dari time frame yang lebih kecil, time frame harian teman-teman. Di sini secara time frame harian, kemarin kan saya bilang untuk updatean BCA ya. Terakhir BCA-nya kepentok teman-teman di resist ya, di sekitar 9.000 sebenarnya resistnya nih, ada gap teman-teman. Kemudian dia nggak nyampe ke sana, dia kepentok di 8.950 nih. Kemudian dia kembali koreksi teman-teman. Di sini sebenarnya ada support yang cukup penting menurut saya nih, yaitu di level 8.700 teman-teman. Jadi makanya misalkan bisa diperhatikan selama beberapa hari ini 8.700 merupakan support yang cukup terjaga teman-teman, karena merupakan support yang cukup penting menurut saya ya. Namun kalau saya bilang sih kecenderungannya mungkin akan bisa koreksi lebih lanjut teman-teman untuk uang BCA nih. Karena secara indikator MACD dari time frame harian juga mulai terjadi bear cross juga nih ke bawah, yang artinya mulai bearish teman-teman. Potensinya mungkin yang pertama bisa ke 8.600, namun sejauh-jauhnya mungkin menurut saya ya sampai ke 8.500 teman-teman. Jadi buat yang mau spekulasi beli nih, bisa beli pada saat waktu koreksi. Mungkin bisa tunggu di dekat-dekat 8.500-an teman-teman. Namun selebihnya menurut saya masih ada peluang untuk BCA bisa kembali lanjut ke atas teman-teman, bahkan bisa menembus all time high-nya lagi menurut saya ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bank kedua, Bank Mandiri teman-teman. Di sini untuk Bank Mandiri secara time frame 1 minggu menurut saya hampir sama teman-teman seperti Bank BCA ya. Di sini secara MACD-nya mulai terjadi pelemahan seller nih, momentum seller. Kemudian secara time frame daily kita lihat terakhir kemarin juga kepentok teman-teman di resist nih di 10.500-an, kepentok resist. Maka sekarang dia potensinya akan kembali konsolidasi dulu ya. Nah, cuman kan konsolidasinya itu bisa sideways aja atau justru bisa koreksi teman-teman. Nah, ini yang kita perlu pantau. Namun untuk sementara supportnya ada di 10.100 nih untuk Bank Mandiri. Kalau misalkan dia jebol, maka support nextnya yang menurut saya penting ada di 9.800 teman-teman. Jadi dekat-dekat sini di area sini 9.800 sampai dengan 10.000. Mungkin buat teman-teman yang masih mau coba spekulasi untuk Bank Mandiri ya, karena kan bank-bank kita masih tergolong cukup sangat baik teman-teman dari segi kinerja. Jadi bisa dispekulasi di area beli ini di 9.800 sampai dengan 10.000 untuk Bank Mandiri. Oke, sekarang lanjut ke bank yang ketiga nih, yaitu Bank BNI teman-teman. Nah, untuk Bank BNI ini sebenarnya cukup berbeda ya dari yang lain, karena di sini dia
posisinya kurang bagus teman-teman. Dia break dari support yang cukup penting ya, di 9250 nih. Dan juga di sini saya lihat dia setelah dia pentok nih 2 kali di resistnya nih, mentok 2 kali, dia membentuk double top teman-teman. Dan sekarang dia posisinya akan menguji ke support di 9000-an nih teman-teman. Dan kalau misalkan supportnya dijebol, maka bisa confirm untuk double topnya dan akan melanjutkan koreksinya teman-teman. Untuk sementara secara potensi menurut saya BNI akan menguji ke level 8875 sampai dengan 9050 teman-teman. Ini untuk area support yang pertama ya. Kalau misalkan kira-kira nih Bank BNI bisa berhasil untuk bertahan di area ini, maka bisa jadi kemungkinan akan terjadi bottoming ya di area ini teman-teman. Tapi ini misalkan nanti ternyata area ini dijebol lagi teman-teman, maka selanjutnya bisa menguji ke 8500-an ya, cukup jauh. Jadi untuk Bank BNI sedikit cukup berbeda, namun secara peluang jangka panjangnya menurut saya masih bisa dibilang sideways teman-teman ya, sideways dan cenderung bullish sih menurut saya. Jadi masih bisa dipantau untuk yang teman-teman masih punya Bank BNI. Dan kemudian bank yang terakhir ya, ada Bank BRI. Nah, Bank BRI ini menurut saya salah satu bank yang cukup menarik teman-teman dibanding 3 bank yang lain ya. Tadi kan Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Untuk Bank BRI ini tergolong yang menurut saya cukup kuat nih. Jadi sementara ini masih cukup terjaga teman-teman. Bank BRI dia terakhir setelah sukses breakout ya dari resist yang terakhir teman-teman di 4700 nih, dia langsung lanjut naik ke atas nih. Dan juga sekarang posisinya dia saya lihat perharinya itu dia ada inflow teman-teman dari asing. Jadi menurut saya bisa menjadi suatu katalis yang cukup bagus untuk Bank Mandiri bisa kembali lanjut ke atas nih. Secara time frame 1 minggu juga saya lihat dia udah masuk teritori bullish ya teman-teman. Untuk Bank BRI udah terjadi juga bull cross nih untuk indikator MACD nya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih punya, menurut saya masih bisa di follow up lebih lanjut. Terus misalkan ada yang mau spekulasi beli teman-teman, menurut saya mungkin bisa nunggu waktu koreksi ya, deket-deket di 4800 sampai 4700 teman-teman. Ini merupakan area yang menurut saya bisa dijadikan untuk entry ya, untuk dari Bank BRI ini. Untuk potensi secara jangka panjang menurut saya masih bisa kembali lanjut naik teman-teman, bahkan bisa menembus all time high lagi ya untuk Bank BRI sorry. Nah, kurang lebih begitu teman-teman untuk updatean dari 4 banking kita ya sementara ini. Menurut saya secara keempat-empatnya masih cenderung trennya bullish teman-teman. Jadi masih bisa dipantau lebih lanjut buat teman-teman yang masih ada hold ya dari 4 banking kita ini. Cuman menurut saya mungkin pergerakannya akan terkait dengan pergerakan indeks teman-teman. Jadi mungkin ketika nanti indeksnya koreksi, maka juga akan men-trigger bank-bank ini juga akan mengalami koreksi teman-teman. Cuman kalau secara inflow menurut saya cukup bagus untuk bank-bank kita, jadi bisa menjadi suatu katalis yang cukup positif. Oke, kemudian saya akan bahas untuk satu tambahan emiten lagi teman-teman ya untuk hari ini, yaitu dari Gotown ya teman-teman. Nah, untuk Gotown ini sebenarnya cukup menarik teman-teman. Jadi kemarin sewaktu dia break ya dari sewaktu ada berita pengumuman untuk perombakan manajemennya nih, ya kan sempat koreksi dalam juga ya. Kemudian dia langsung recovery cukup cepat teman-teman, dan sekarang berhasil kembali ke atas 120 nih.
yang menurut saya cukup bagus. Jadi bisa dipantau nih. Untuk sekarang mungkin akan potensinya konsolidasi dulu ya, di batas 120 teman-teman. Jadi bisa dipantau, karena menurut saya masih cukup menarik untuk GoTo ini. Dia ada gap teman-teman nih, ada gap yang terbentuk secara time frame weekly ya. Di sini sewaktu dia ARB berdiri terbentuk gap teman-teman di time frame 1 minggu. Di sini gapnya itu di 132 teman-teman. Jadi menurut saya bisa jadi mungkin GoTo akan sembari menutup gap ya ke 132 nih. Jadi masih ada upside yang cukup lumayan teman-teman, sekitar 5-8% ya untuk upside-nya dari sekarang sampai dengan menutup gap teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mau spekulasi masih bisa menurut saya, mungkin batasin aja misalkan dia break ya, closing di bawah 120 teman-teman untuk GoTo. Oke, kurang lebih begitu untuk updatean hari ini teman-teman. Dan juga berakhir pembahasan kita di ISG Daily hari Senin ya, tanggal 20 Februari 2023. Saya selalu mengingatkan buat teman-teman untuk selalu lakukan analisa ulang kembali untuk semua analisa yang saya berikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini supaya bisa mencapai minimal 100 subscriber sampai dengan akhir bulan ini teman-teman. Dan juga jangan lupa like video ini ya. Maka akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam terbaik.